yang kita buat kemarin 2 rangkaian dulu. Karakteristik dioda sama pengukuran arus dan tegangan dioda ya. Ini kita buat kemarin ya. Nah, bentuknya udah kemarin. Nah, sekarang simulasinya ya. Ini mirip ya simulasinya. Ini simulasinya. Ini R 1 kilo, ini dioda, ini ampere. Nah, ini tinggal kita lihat apa ampere atau volt, tinggal dilihat ini ya. Ampere, volt. Nah, sumber tegangan yang mau kita ubah nanti. Nah, kemudian untuk rangkaian keduanya ini mirip, mendiodanya di sini ya, karena harus dioda sama R sama tegangan ban. Soalnya kalau dioda yang di sini ya tegangan bebannya kecil karena VL-nya ya, V diodanya 0,7 ya cuma. Yang diukur. Ini kalau ini kan tegangan diberikan oleh sumber. Nah, itu dia ya. Nah, ini simulasinya nanti. Saya tampilkan simulasinya. Yang pertama ya. Simulasi yang pertama ya. Sumber tegangan R. Nah, ini mirip sekali ya. Cuman ininya aja. Kalau ini kan disimbolkan untuk ampere meter. Di sini adalah menggunakan multimeter dia ya sebenarnya. Jadi ada ampere meter, ada voltmeter, ada ohmmeter, ada dB meter ya untuk mengukur dB. Nah, ini dia DC, kita tulis DC ampere. Baru di sini kan langsung. Nah, yang keduanya arus dan tegangan yang tadi. Nah, ini R-nya 2 kilo, ini diodanya, ini sumber tegangannya, ini adalah ampere meter, ini voltmeter. Nah, ini kita lihat dulu. Ini ampere meter ya, ampere meter DC. Ini outputnya, VL-nya, ini adalah voltmeter. Ini bedanya di sini ya. Di sini kan emang dia volt sendiri, ampere sendiri. Di sini dia multi ya. Jadi harus kita switch ke sesuai dengan yang diukur. Kalau volt diukur ya dengan voltmeter. Kalau arus diukur ya dengan ampere meter. Kalau tahanan nanti diukur dia dengan ohmmeter. Kemudian untuk dB tingkat itu ya kayak. Nah, dB ya. Kalau nanti ke bisingan dB juga ya. Nah, itu yang sampai kemarin. Nah, rangkaiannya itu ya, rangkaian kedua. Nah, sekarang mau kita lanjutkan untuk rangkaian berikutnya. Dua juga ya, dua saja yang kita inginkan dulu. Ini kan gambar 1.3, berarti percobaan kedua ya. Nanti gambar 1.4, ini simulasinya nih, buat ini ya. Ini dia yang diukur. Ini pengukuran nanti. Nah, ini udah bisa diukur sekarang ya, dengan yang tadi. Ini kan saya record ya, tinggal kamu lihat nanti ya. Udah bisa diukur nih. Ya, yang pertama, yang kedua, sama yang pertama. Yang pertama ini ya, diukur simulasi ya ini ya. Yang Zener nanti ukur dengan Zener 5,1 volt ini. Ini udah bisa ukur. Simulasinya ya, simulasinya. Sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga. Cepat ya. Nah, kalau sebelumnya ini sama sebenarnya, cuman di sini V sumber itulah yang masuk ke dalam dioda. Tapi ada beberapa peralatan yang harus kita V sumber tidak sama dengan V dioda. Karena satu loop nih ya. Contohnya ini nanti akan tujuannya terutama nanti regulator ya. Jadi pakai ini hitungannya. Jadi tegangan sumber tidak sama dengan tegangan input. Nah, ini pembagi tegangan di sini dia. Maksudnya nanti ininya dari RL-nya. Jadi kalau dibebani, udah dia sumber tidak sama dengan input. Ya. Ada yang masuk lagi ya. Sehingga dihitung dulu inputnya berapa. Ini dia kan. Output bagi dia dibagi dengan tahanan paralelnya ya. Dibagi dengan tahanan seri tambah paralel dikali dengan. Nah, itu kan masuk ke sini. Nah, kalau di simulasi tinggal kita ukur, tinggal ukur ya. Nanti kalau perhitungan baru seperti itu dia ya. Nah, ini rangkaiannya sama. Ininya ya. Cuma ada 3. Kalau sebelumnya kan hanya 2. Ampere meter sama R saja atau ampere meter dan dioda saja gitu ya. Ini ada yang sininya ada R, berarti kosong nanti ada ampere meter untuk kabel, ini untuk kaki dioda.
bawahnya juga 2, kemarin cuma 1 ya. Kemarin. Sekarang ini 2. 2, ininya 3. Ininya hanya yang paralelnya hanya yang ke bawah ya. Yang berdiri hanya 1, sini 2. Ini jadi paralel. Kalau ini seri jadinya ya. 1 loop. Nah, ini yang kita buatkan simulasinya. Apanya? Kotaknya itunya dulu ya. Untuk PCB-nya. Ini saya pindahkan ya. Ini saya copy supaya memudahkan nanti. Saya buat dari salah satu software ya. Terserah. Kalau yang ini masih pakai Word juga bisa, pakai Corel Draw ya. Corel Draw ini ya. Pakai PowerPoint bisa. Ini yang kita buat ya. Tinggal kita buat seperti kemarin. Ini garis saja, garis dulu. Kita warna gelapkan ya, supaya dia lebih mudah. Nah, ini mau saya ukur dulu ininya, jaraknya kira 1 cm aja. Jadikan milimeter ini ya, supaya bisa membuatnya untuk 1 cm. Nah, ini udah ini nih. Ini mau saya ini kan supaya 1 cm ini jaraknya. Buat jarak antar ininya ya. Nanti saya ukur dulu. Ini dia 0, ini sampai sini 22 cm nih ya, 20 mm. Kita tengah nih, 1 cm. Nah, ini kalau ada software gambarnya bisa kita enaknya di situ ya. Jaraknya bisa kita atur. Ya. Jarak bisa kita atur. Pak, serannya Pak, serannya nggak kelihatan Pak. Halo? Nggak muncul Pak share screen-nya. Sebentar ya. Sebentar. Saya ini dulu. Bisa tampilkan ya. Nih ya. Udah muncul? Udah Pak, udah. Nah, ya. Udah Pak. Ini saya ukur dengan 1 cm ininya ya. Jarak untuk ini nanti. Gunanya untuk kira-kira jarak yang punya cukup sekitar 1 cm. Kurang juga nggak apa-apa. Yang penting titiknya ya. Nah, yang penting titik antar untuk komponen. Nah, itu kita buatkan lebih panjang dia sedikit daripada komponennya itu ya. Komponen diodanya lebih banyak sedikit supaya nanti kakinya dia tuh rata dengan PCB. Kalau pendek nggak apa-apa, cuman dia berdiri nanti. Nah, ini jarak ininya ya. Ini untuk R dulu. R dulu ya. Jaraknya kira-kira segini nih. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini R. 1 cm itu ya Pak ya? Hah? Halo? 1 cm. Ya, 1 ini yang 1 cm ya, cm nih. Jarak ini 1 cm. Ini boleh kurang nggak apa-apa, yang penting titiknya itu lebih dari 1 cm nanti ya. Nanti ada titik untuk di bor. Ya. Ini yang ini. Tuh ke bawahnya. Kita bukan dulu ininya. Untuk dioda lagi kan. Nah, ini. Kira aja ya. Kalau ini saya ukur kan. Nah, segini. Kurang sama ya. Ini nih. Ini PR. Ini garis bawah. Satu lagi itu kan. Ini berarti agak panjang dikit ininya ya. Karena nanti 2 di situnya ya. Nah, yang dikit. Karena ada 2 lubang nanti. Lubang untuk ampere meter, satu lagi lubang untuk ini itu keluar ya. Ini aja. Nah, kemudian yang sebut yang di bawah dulu. Nah, ini udah biar gampangnya nanti ya. Kemudian baru yang ke bawah. Ini sambil. Bentar. Kalau apa namanya gambar kan mudah. Kamu yang bisa AutoCAD silakan AutoCAD ya. Nah, ini sekalian absen aja ya usul mutasi. Nah, ini dia. Ini saya berusaha udah salah ini ya supaya dia jarak 1 cm-nya sama lah ya. Tapi ini kurang-kurang dikit nggak apa-apa, kurang lebih ya nggak apa-apa ya, karena dia bisa digeser kakinya cukup panjang. Tapi jangan terlalu pendek itunya gitu ya, berdiri dia nanti itu aja. Ya.
Nah, ya kan? Itu R di sini. Ini yang berdiri, ini yang di sini. Dan di sini lagi. Ini satu lagi untuk ini adalah R 1 kilo, ini R 2 kilo, ini adalah ampere meter, ini adalah dioda, berarti R ini lagi yang beda. Nah, selesai dia kan. Kita ini nanti lubangnya baru kita bikinin, ya kan? Nanti supaya waktu etchingnya, nah ini kita pendekin aja ya, supaya nanti PCB-nya di sini dipotongnya gitu ya, supaya nanti etchingnya lebih mudah. Jadi PCB-nya ngikutin ini ya, ini luarnya, ini bagian kirinya, bagian kanannya segini, sebesar ini nanti, supaya nanti mudah meng-etchingnya. Nah, saya ini aja ya kemarin ya, sedikit mungkin kita sisakan yang putihnya. Yang putihnya kita sesedikit mungkin kita sisakan. Ini bisa panjang bawah. Ya, ini juga. Yang penting dia nggak nyatu ya. Nah, ini sampai sini aja karena nanti ini biar nggak apa-apa. Umpamanya saya sampai sini nggak apa-apa. Kan? Yang penting ininya nanti apa namanya lubangnya itu dibuatkan. Nah, udah. Nah ini karena banyak harus kita kasih tahu ininya, ya. Ini inputnya di mana, outputnya di mana, gitu ya. Ini percobaan ini dulu, kita buatkan ini. Ini umpamanya cobaan ketiga ya, cobaan 3, gitu ya. Nanti baru kita kelihatan mudah aja ya. Nah, coba 3. Ini adalah R1 gitu ya. Nah, mudah kita nanti supaya enggak, oh ini di mana? Kalau udah jadi PCB kan bingung. R yang pertama ya. Nah, gitu kan? Nah, ini juga R juga kan? Nah, R lagi. R2 ya. Ini nanti baru R beban. Jadi waktu kita selesai etching dia tinggal nih karena warnanya gelap ya. Warnanya gelap L ya. Kemudian kita cari lagi ada dioda sama ampere meter. Nah, ini dulu adalah dioda ya. Oke. Kemudian ada satu lagi ampere meter. Nah, itu baru kita carikan input dan output. Soalnya kalau enggak kebalik nanti agak repot. Bisa di sini dia, sini R2-nya, ini inputnya, ini R1-nya, ini ampere meternya tetap ya tengah, ini R, bisa dibalik bisa, bisa dibalik. Ini sampai jadi kita sama ya, bisa dibalik. Ya, nah, kita kasih V-in mana, dia mana supaya mudah. Ini soalnya kalau dibalik harus ini yang kosong, ini yang berisi ya. Kalau dari arah sini, ini yang R, ini yang kosong. Kalau dari sini inputnya, ini yang R, ini yang kosong. Ya. Ini ampere tetap, ini yang jadi R, ini jadi dioda. Bisa dua-duanya yang dibolak-balik. Cuman harus hati-hati, jangan masuk salah, kebalik, udah dia. Kayak sumber ya, kayak sumber. Nah, udah. Setelah lagi itu beban. VL ya, juga VL tadi ya. VL. Nah, VL. Nah, udah selesai kita itunya. Jadi kita waktu untuk memasang komponen itu, oh ini ampere berarti ini kabel sini. Ya kalau mau dikasih titik ya, nah, dikasih titik boleh. Ya. Dikasih titik umpamanya ya. Jadi ini di sini dia kan untuk sumber kabel nanti. Kemudian ini juga kabel di sini. Besarin aja ya biar kelihatan. Nah, kan? Jadi untuk R mana? Ininya jangan lebih dari ukuran diameternya 1 mili ya. Kalau bisa lebih rendah daripada 1 mili. Kalau dia lebih kecil, di bor dia bisa nggak masalah. Kalau lebih besar nanti kita bor, nanti untuk menyoldernya dia bisa nggak lengket nanti karena jadi lubang ya. Nah, makanya nggak apa-apa kecil daripada terlanjur besar gitu ya. Nah, lebih kecil nggak apa-apa.
Tapi jangan terlalu besar. Terlalu besar dia, walaupun nggak kita ini kan nanti kan dia hilang ininya. Yang putih ini hilang apa namanya bahan ininya yang ke solder. Jadi ini jadi kosong nggak lengket nanti. Makanya lebih kecil nggak apa-apa. Kalau dia kurang nanti tinggal bor ya, bor. Nah, ini yang di sini ya. Kalau udah terlanjur besar, dia hilang karena ferrofluorid nanti tembaganya. Sehingga waktu kita mau nyolder nggak nyambung dia nanti. Waktu dia udah diukur-ukur, nggak ini dia. Kenapa kok nggak bisa? Orang nggak nyambung ininya. Lengketnya bukan pada bahan tembaganya, tapi lengketnya adalah pada ini PCB yang tidak ada sambungan tembaganya. Akhirnya disambungkan kabel ke sana atau disambungkan komponen, dia tidak jadi, tidak nyambung. Nah, itu yang sering. Jangan besar lubangnya, jangan terlalu besar. Lebih kecil nggak apa-apa, karena nanti tinggal di bor itunya kan dia juga. Ambil nanti bor yang 0,8 ya, untuk komponen. Kalau untuk kabel ini kita ambil bor yang 1 milimeter ya. Kalau yang untuk komponen kita ambil yang 0,8 miliampere. Ini udah. Ya. Nah, ini kita nggak kebalik nanti untuk memasang komponen serta mana yang ampere, mana yang komponen, mana yang input, mana yang output. Nah, itu gunanya kita tandai seperti ini. Jadi cuma nanti kalau jadi PCB-nya ini kebalik ya. Nah, supaya nggak kebalik, ya, ininya kita balik ini nanti. Kita dibalik ininya ya, ininya bisa kita balik. Cuman dia dijadikan ini dulu, simbol ini ya. Itu nggak bisa diedit, nanti baru bisa saya balik nanti. Nah, ini yang ini. Kalau jadi PCB dia langsung per 3. Nah, seperti itu deh ya. Per 3. Itu kita balik. Ini juga, kalau enggak nanti dia ini kebalik waktu jadi PCB-nya. Makanya ini dibalik. Tapi kalau itu nggak apa-apa, nggak dibalik juga nggak apa-apa ya. Jadi di sini dia seperti ini. Nah, jadi sebenarnya nanti jadi, kalau jadi PCB dia RL dia. Ini kan L-nya kebalik, R-nya kebalik kan. Nah, ini masih ini. Ini kalau ini nanti jadi L-nya kebalik, V-nya tetap ya. Nah, makanya kita balik ininya supaya keterangan itu mudah dibaca gitu ya. Kalau tidak kamu bisa juga kita iniin ke lampu ya kan itu dia itu transparan itu setelah di hitching ya. Nah, ini seperti ini ya. Semuanya sebalik aja lah. Supaya ininya ya. Jadi kalau kita ini nanti dia seperti yang kita baca. Kalau tidak nanti dia kebalik. A bolak-balik sama. O gitu juga ya, bolak-balik sama. Itu umpamanya ada ada apa namanya sambungannya ya, nah, O1 itu juga salah. Untuk memudahkan saja ini sebenarnya ya. Terutama nanti ini adalah kalau untuk komponen-komponennya yang banyak atau nanti IC gitu kakinya. Ini mana kaki 1, mana kaki 2 itu harus kita ini kan. Kalau ini kebalik bingung bacanya gitu ya. Nah, seperti inilah nanti dia kalau nggak kita balik nanti. Percobaan 3 seperti ini dia, angka 3 kebalik gitu, R kebalik, E kebalik, P kebalik, susah kita bacanya. Tapi kalau ini kita balik, nantinya udah, ini percobaan 3 langsung. Ini R2, R1, PS, ini langsung VL, ini RL. Kebacaan langsung bisa dibaca. Ini kalau A saja dengan A bolak-balik, O gitu juga ya. Ada beberapa yang I, A sebalik ya A juga ya. Ini kalau ada fasilitas itunya di software kamu ya. Tapi kalau pakai Word kita susah kan? Udah, apa-apa. Itu aja. Nanti kalau untuk melihatnya di terawang aja ke arah lampu nanti. Kelihatan dia. Oh ini yang VL. Sebelah kiri, mamanya kan. Sebelah kanan. Sebelah kirinya VS gitu kan. R yang sebelah kiri, R yang R1 itu gitu kan. Yang sebelah kanannya yang dioda. Ini ampere meter gitu ya. Nah, ini ada lupa lagi satu untuk kabel ininya ya. Kabel V-out. Seperti ya. Dan ada VL di sini ya. Ini untuk kabel R, ini untuk kabel tegangan beban. Nah, ini kan kabel ini. Oh, ini komponen. Ini komponen. Ini kabel. Nah, ini komponen lagi. Itu gunanya.
nggak salah-salah kita ya. Tapi kalau tetap dibuat ya walaupun nggak bisa dibalik nggak apa-apa. Itu nanti untuk kalau agak ragu ya tinggal diterawangin aja ke lampu kelihatan oh ini yang VL, oh ini yang VS. Nah, langsung tandain nanti ya. Soalnya dia harus dari sebelahnya dilihat supaya dia tidak terbalik. Tapi kalau kita balik seperti ini, udah dia di belakangnya langsung ditulis persama 3 langsung persama 3 bukan persama 3 yang dibalik. Nah, itu ya. Nah, nanti saya buat yang kedua. Sebentar saya ini dulu. Nah, saya kembali lagi ke Word-nya ya. Ke Word-nya dulu. Nah, ini kan udah tadi. Nah, ini dia kan. Nah, simulasinya ya sama seperti buat yang sebelumnya ya. Ini kalian buat juga simulasinya. Nah, ini yang terakhir untuk hari ini. Nah, ini ada trafo. Nah, kita nggak usah buat trafonya. Trafonya udah disediakan. Jadi kita mulainya dari sini. Jadi ini berarti kotak juga kan kosong di sini. R. Ini kayak yang pertama ini. Ini kayak rangkaian yang pertama. Ini kayak rangkaian yang pertama. Nanti kita lihat nanti ya. Saya copy dulu. Karena ininya kabel doang. Ini ya. Ini kayak yang pertama nanti nih. Ini trafo tidak perlu kita buatkan karena udah disediakan. Tinggal output trafo kita masuk sini kabel, berarti kabel ya. Sini dioda seperti biasa. Ini ya ikut langsung ke trafo karena susah. Yaudah kita buatkan aja ininya. Nah, input aja dua ya kabelnya. Satu untuk ke trafo, satu untuk kabel untuk ke-in. Karena nanti output trafo itu ada ditulis outputnya sekian volt, tetapi itu tidak real kadang-kadang. Nah, gulungannya ada yang kurang lebih ya. Makanya kita ukur inputnya di sini dulu. Nah, ini sama seperti biasa, dioda biasa, ini sama. Nah, ya, saya coba, ini sama. Jadi kalau sama seperti ini, tinggal copy paste saja yang percobaan pertama sebenarnya. Ini saya tetap saya buatkan di sini ya. Saya buatkan dari awal. Nah, ini yang pertama sebenarnya. Ini saya inikan dulu yang rangkaiannya. Nah, rangkaiannya ya. Ini rangkaian dia. Yang ini nggak usah dibuat karena ada disediakan ya. Ini kita ini copy ini aja yang tadi dulu. Saya copy dulu. Nanti yang nggak ada saya buang biar cepat ya. Nah, ini kan sama. Ini ya. Ininya jadi ini. Ini mesti geser nih untuk ukur ini. Pasti ini nggak ada dulu. Nah, ini saya geser, ini nggak ada. Ininya saya geser. Nah, ini dia yang untuk V ininya. Ini nggak bisa diedit kalau ini sudah ini ya. Ini kesumbar, in. Nah, jadi in dia jadinya ya. Semua. Karena dia ini nggak bisa diedit lagi, udah jadi objek. Ini untuk V-nya. Ini input ke trafonya. Ini dioda. Nah, ini ya. Nah, nanti saya mau inikan aja. Ini udah tambahkan sini ya. Dioda. Ini R ini. Ini nggak usah. Ini langsung. Ini saya hapus. Ini saya geser. Nah, satu ini tadi yang sudah. Nah, sama dikit ya. Nah, ini udah sama yang pertama ya. Jadi yang pertama kamu copy paste udah jadi. Nah, yang pertama ya. Ini untuk VL-nya, out-nya. Ini 1 kilo. Ini dioda. Ini untuk V-in. Ini untuk ke trafo. Jadi trafo boleh juga di sini diinin supaya sama aja. Supaya sama aja. Ya. Dan di sini juga bisa dijepit gitu ya. Nah, ini karena di V-in ketika lagi. Ini trafo, ini R, ini dioda, ini V-on. Nah, kita buatkan lagi seperti yang tadi. Ini bisa kita tambahkan nanti. Ini supaya lebih ngirit untuk switchingnya. Ini 9,
Ini karena ini dekat ya, nanti tulisannya nggak ada yang jelas. Ya. Nah, terus ini untuk R, ini untuk V out, ini untuk dioda, ini untuk tukang V in supaya ampere meter ini ya. V ini voltmeter. Voltmeter di sini adalah voltmeter. Voltmeter AC. Nah, ini inputnya masih output dari trafo masih AC. Nah, ini yang masuk ke positifnya trafo, ini yang bagian negatifnya trafo. Nah, balik bukan positif ya, dia balik. Ini. Nah, kasih juga yang tadi. Ini ya. Ini percobaan 4 dulu. Nah, ini supaya kita mudah ya itunya ya. Pak, kan? Nah, di sebelahnya ini adalah dioda. Dioda, kan? Kalau mau ditaruh dalam juga nggak apa, semua ya. Ini R, beban. R ya. R itu. Di sebelahnya itu yang mau kita ukur outputnya. Out. Yang boleh dibalik, boleh tidak ya. Nah, tinggal yang satu lagi, dua ya, in. Sebenarnya ini in ya. Nah, ini input trafo, output ke output trafo. Nah, kita tulis aja di sini. Untuk ke trafo. TR ya, trafo. Ini output trafo ya. Out trafo. Out TR aja ya. Boleh dibalik, boleh tidak. Sebenarnya, nah, kalau ini nanti dia dibolak-balik juga bisa. V-on-nya jadi output trafo bisa karena kabel ya. Kemudian ininya ya R jadi V-in bisa. Dia tetap, cuman arahnya dia dibalik ke sini ya. Kalau arahnya tadi ke sini, itu dibalik. Sama. Ini karena dibolak-balik ya. Pokoknya nggak usah dibuat ini untuk mengetahui bahwa untuk mengukur kita nanti bahwa input yang masuk ke sini bukan sesuai tulisan, tetapi sesuai alat ukur. Nah, ini ya, sesuai alat ukur. Karena kalau tulisannya bisa diumpamanya kita ambil yang 6 volt, nah, ditulis 6 volt itu, tapi realnya bisa lebih dikit, kurang dikit. Nah, supaya pas kita ukur. Jadi nanti kita untuk simulasi, oh ini trafonya simulasi dia pas kan? Kalau umpamanya perbandingan gulungan primer dengan sekundernya sekian, berarti input sekian pasti sekian. Tapi kalau dalam realnya itu bisa, yang namanya digulung ya, bisa dia lebih kurang. Makanya kita ukur di sini dulu. Oh ternyata kayaknya pas 6 volt atau pas lewat 6,2 ya 6,2 yang kita hitung nanti ya. Ini boleh dibolak-balik, boleh tidak. Nah ini kalau kebalik pemasangnya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa sama. Sama ya. Nah ini dia bentuknya. Nah ini kalau simulasi seperti ini, cuma trafo beda ini ya. Nah, lihatin yang trafo aja, yang tadi kan udah ya. Yang trafo saja kita ambil trafo. Itu simulasinya ya. Salah satu aja. Yang tadi kan udah mirip semua tuh. Ambil untuk yang pertemuan 4 ya. Yang lainnya saya mau ambil copy paste aja dulu. Ya, nanti baru saya ambil yang gambar aslinya. Ambil gambar aslinya dulu sebentar ya. Ini gambar aslinya. Ya, aja di sini. Nah, ini tadi kan kali ini lagi harus trafo. Ya, ambil di sininya. Transformator. Ini bisa berbeda ininya ya. Kelamaan. Mana di trafo?
Nih, kalkulator. Dia kita lihat ininya ya. Gulungannya. Ini 10 banding 1 ya. Ini kita bisa ubah nih. Value-nya. Ya. Value 10 banding 1. Nah, kita mau berapa? Yang pasti sumber kita di sini adalah PLN kita ya, adalah 220. Nah, kalau dia mau 6 volt umpamanya, nah, berapa dia? 220 ininya 6 volt. Banding berapa itu gitu kan? Tinggal hitung dengan Excel aja ketahuan itu. Tapi P1 berbanding P2 kan? N1 berbanding N1. Perbandingannya berapa gitu kan? Ada dapat itu. Jadi kalau umpama 220, kalau 10 banding 1 kan 22 dia. Kalau 20 banding 1, berarti dia 11. Gitu ya. Dihitung dengan Excel. Kita tampilkan sedikit ya. Dia harus tahu itunya perbandingannya. Umpamanya nih, V1-nya ya. V1, ini V2, ini N1. Sebentar ya, saya ini dulu. Di perbandingannya ini adalah 120. Ini perbandingannya nih ya. Banding berapa? Ini coba satu-satu dulu. Jadi V2-nya V2 sama dengan, saya hitung dulu ya sebentar ya. Ada ya, rumus aslinya adalah V1 berbanding V2 sama dengan N1 berbanding N2. Bentar. V1 berbanding V2. Ini mana dia? V1 berbanding V2 sama dengan N1 berbanding N2. Jadi jika V2-nya yang dicari, nah itu dia. Bentar saya hitung dulu sebentar ya. Ini yang step down ya. N2 berbanding N1 gitu ya. V2-nya sama dengan V1, N2 berbanding N1. Jadi kalau V2 itu sama dengan V1 dikali V2 dikali N dikali N2 dibagi N1. Nah, itu dia. Saya hitung dulu ininya. Jadi V2 adalah V1 dikali N2 dibagi dengan N1. Nah, kalau tadi kan 10 banding 1. Itu dia ya. 12. 20 banding 1. Ini 220 ya. Bentar, ini saya tampilkan ininya ya. Saya kamu hitung nanti ya. Kamu bisa ngitung juga. Nanti ada dia 6, ada 12, ada 9 ya. Jadi kalau itu perbandingannya nanti ya. Pokoknya tinggal dikalikan V1 dikali N2 ini dibagi dengan N1-nya. Ini kalau ini perbandingannya dia, perbandingannya nih. Dapat 11 ke 11. Kalau ini ditambah lagi dia kan akan 10. 25 menjadi 0,8. Kalau 6 berapa nanti? 30. Oh, 7, masih ya. 35. Nah, itu dia kan perbandingan nanti. Namanya 3. Pelan aja lagi. Nah, berarti 0,11 atau 0,2 berarti 35,5 umpamanya. Nah, 62 kan? Tambah dikit, kalau kurang 0,5. Nah, kan? Masih lagi. Nah, 0,79, 35, 38 ini kan. Iya,
N1-nya pembagi ya? Iya, benar. Oh, kalau ini 35. Kalau lewat, umpamanya 6,2, tambah dikit ininya. 35 setengah. Oh, kelebihan 25,4. Nah, ini kan. Oh, masih lewat dikit ya. Nah, seperti itu ya. Ininya, relasinya. Nah, ini untuk menghitung yang mana? Ini tadi. Kita mau berapa volt di sini ya? Nah, kalau ini kan yang dari gambar dia kan di sini nih. 10/1. Ini yang kita ubah. Ini yang kita ubah perbandingannya berapa banding berapa. Ini kalau 10/1 primerinya berarti dia ini step up nih ya. Nah, coba lihat ya. Kita lihat di sini ukurannya. Ini aja. Nah, ini adalah step up. Dan dia inputnya 10, outputnya step down ya. Step down ini. Ini untuk simulasi nanti ya. Kalau di situ udah, kalau di prakteknya sudah ada, ya langsung sudah ada. Tinggal kita ukur. Benar nggak nih 10? Kalau tidak 10 ya disesuaikan. Input kita masukin sesuai input kita ya. Dalam simulasi. Berarti dia sini adalah nanti ininya 220 ya. 20 Hz. 220. Potensinya adalah 10, 50 kan? 50 sampai 60 ya. 120 deh kan? Kita ukur nanti. Ya, sudah ya. Sudah R. Ini adalah arus. Ini ada 3 tambah. Ini output ya. Jadi kalau udah outputnya ini DC ya. DC. Sedangkan ini adalah udah DC juga. Kalau di sini sebelumnya adalah AC. Ini makanya beda sedikit. Ini nanti kita ukurnya output trafo tetap AC ya. Walaupun dia udah bagian. Benar. Ini 10/1. Jadi kalau 20 dia, berarti dia dapatnya 22. Lebih kurang. Kita lihat nanti. Sebentar dulu. Nah, outputnya belum tampilkan. Itu contoh saja ya. Itu baru diubah. Nah, ini trafonya. Contoh saja. Kita ukur dulu. Kalau di ini juga sama, kita ukur ya. Karena dia 6 volt, betul 6 volt, 12 belum tentu ya. Kalau situ dia bukan perbandingan ini, tapi outputnya berapa volt. Jadi outputnya ini lebih dari 1, input 1, gulungan outputnya lebih dari 1 ya. Ada yang 6 volt, ada yang 12, ada yang 9 ya. Kalau yang besar tuh ada yang sampai 24 volt ya. Outputnya. Ini kita ukur. Nah, ini kalau mau kita tadi ini umpamanya ini dapatnya segini. Seperti ini ya. Ini 15 volt AC ini ya. Ini kita terlalu besar, kita kurangi. Ini berarti dia ini yang dikurangi. Umpamanya dia kalau dia 1/1 kan itu ininya dinaikkan lagi ya. Naikkan ini. Terus taruh 15 dulu, 40 kan. Nanti lihat simulasikan dengan itu ya. Tadi kan ini tambah ya. Besar di sisi input jadi turun ya kan? 10 volt. Kalau banding 20 umpamanya berapa gitu ya. Ini kita bandingin 20. Tapi dapat yang kita mau ya. Sedikit-dikit nanti ya. Ya, jangan lagi ya. Tadi dia kan 10 volt ya. Sekarang jadi 7. Nah, itu dia ya. Ini semakin kecil perbandingannya, semakin kecil outputnya. Ini karena step down.
Ini kita maunya 6, pasti lebih lagi dong, ini 20, pokoknya coba 25 supaya dapat dia ya. Ininya. Volt, bapaknya kalau 10 dapat tadi ya, yang dekat 25 dapat nggak dia sekitar 6 volt gitu ya. Nah, ini 6,2, ini udah cukup lah dikasih ini ya. Baru di koma-komanya tinggal tambah dikit ya. Kalau umpamanya dia ininya 25, nah, kita bulat itu perbandingannya ya. 6 gitu ya. Ini dapat ya 6,2. Ada yang segini. Nah, udah berarti udah. Nah, berapa tegangan DC-nya tuh? Nah, ini dia. Oh, dari situ tegangan DC-nya 6 volt, dapat segini cuma. Harusnya berapa? Ini kan. Nah, ini bentuk gelombangnya ke osiloskop nanti. Nah, gitu deh ya untuk simulasi trafo. Jadi ini adalah yang dicari perbandingan gulungan primer dan sekundernya. Ya. Sebenarnya banyak ini jenisnya nanti dia. Ini nggak usah kita ambilkan, usah kita ini ya. Ini bahan nih. Ini yang pakai core. Kalau ini kan tanpa core ya. Core-nya ini adalah udara intinya ya. Jadi dia lewat itunya lewat udara. Nah, ini kita ubah supaya sama dengan apa namanya, sama dia dengan aslinya. Nanti aslinya masuk 6 volt, ini juga menjadi 6 volt. Kita simpan dulu ya. Lihat besok. Nah, itu nanti untuk simulasi. Nah, baru dimasukkan input-input yang sesuai yang diminta oleh dari buku ininya. Ini 14 ya. Arah nih. Jadi kita hampir nanti simulasinya hampir sama dengan sesungguhnya ya. Karena ada dua nanti yang pakai trafo. Nanti ada lagi trafo CT ya. Nah, cari juga CT trafonya. CT ada tengah-tengahnya ya. Nah, ada 3 dia. Ada nanti trafo CT. Ini simulasi gambar PCB sudah selesai di rumah. Nanti di prakteknya hanya tinggal praktek saja kita. Ini, tapi minimal yang pertama kita harus bikin PCB dulu. Sisanya tergantung, kalau bisa kita lanjutkan semua dengan PCB yang kita buat, kita akan laksanakan prakteknya dengan itu. Kalau tidak, jadi kita akan apa namanya, membuat PCB-nya diganti dengan rangkaian kemarin. Ya, tergantung situasi. Kalau situasinya memungkinkan, kita semuanya kita gunakan lewat PCB yang kita buat. Ini rangkaian, ini simulasi. Saya tampilkan ininya, apa namanya, rangkaian gambar PCB-nya, gambar untuk PCB. Rangkaian sama tadi ya. Ketiga rangkaian hasil rangkaian gambar untuk PCB, satu rangkaian simulasi. Simulasi ini diatur. Kalau ini tidak bisa diatur. Kita hanya bisa memilih outputnya yang berapa volt. Karena kita nggak mungkin bongkar trafo untuk mengubah gulungan ya. Ini dia. Jadi kalau udah ada tulis 6, oh ya 6 aja. Tapi 6-nya tinggal kita ukur. Benar nggak 6 atau lebih dikit, kurang dikit. Kalau 9 juga, apakah lebih dikit atau kurang dikit. Pasnya supaya nanti di simulasi kita mengikuti itu. Di perhitungan kita juga mengikuti itu. Karena datanya ada 3 ya. Pengukurannya ada 3. Jadi ada simulasi, ada... Nah ini kan ada ini 3 nanti kan. Kan ada simulasi, ada pengukuran, ada itu. Inputnya harus sama. Kalau dia sudah berbeda, ada pasti ini umpamanya karena itunya di gambarnya ini 6 volt, 6 volt. Ternyata real dia itu di pengukuran ya. Ini kita taruh 6 volt. Ternyata di pengukuran ini 6,2 itu berbeda ini nanti. Perhitungan juga berbeda. Hanya realnya ini dulu yang kita pengukuran berapa dia. Baru ini disesuaikan. Simulasi dengan perhitungan disesuaikan inputnya. Karena pengukuran susah untuk menyesuaikannya. Kita mencari yang pas 6 itu susah. Trafonya dicari bisa lebih bisa kurang gitu. Nah, kita yang menyesuaikannya adalah simulasi sama perhitungan, bukan pengukuran. Pengukuran dia 6,2 berarti ini yang kita sesuaikan 6,2. Ini 6,2. Nah, ini kan ideal nih.
12 juga itu. Kok kurang 12? Berarti pengukurannya berarti yang ini juga kurang 12, yang ini juga kurang 12. Oh, lebih dari 12, yang ini juga lebih 12. Hanya patokannya adalah ininya dari pengukuran. Oh, karena kita akan dilihat simulasinya biarin aja dulu. Gimana ininya? Ya, nanti kita kan tinggal ubah-ubah. Ini perbandingannya. Ini berapa? Kalau ini dapatnya umpamanya kan jalankan. Oh, ini 0,2. Ternyata dia 6. Berarti ini kita tambah dikit. Gitu ya. Ini tanya perbandingannya. Karena dia pasti ini kan dengan 25/1 dapatnya 6. Supaya dia pas 6, berarti yang ini yang kita kurangi ini udah 1 kan, susah ini ditambah. Apanya? Di yang ditambah yang di primernya atau dikurangi di sekundernya. Supaya dapat hasil yang pas. Sehingga simulasi perhitungan dan percobaan tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena nanti ini juga sudah ada, nggak bisa kita abaikan yang ini, diodanya. Dioda ini kan ada dalam perhitungan kita 0,7. Padahal dia belum tentu 0,7. Nah, udah pasti ini kan. Kalau di sini berbeda, nanti hasilnya terlalu jauh. Makanya yang bisa kita samakan, kita samakan. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa. Dah, ini yang kita samakan. Kemudian R, di yang sesungguhnya kan dia punya toleransi. Plus minus. 1 kilo. Dia bisa lebih dari 1 kilo 5%, kalau yang 5% ya. Atau kurang dari 1 kilo 5%. Ada pas 1 kilo. Atau kurangnya 2,5%. Nah, itu bisa. Jadi yang hal tersebut nggak bisa kita ini kan. Nah, yang bisa, ini yang kita atur di simulasinya. Nah, di pengukurannya kita ukur, nah, baru simulasinya yang menyesuaikan. Karena yang ini dengan sesungguhnya nanti nggak bisa. Karena dia R itu punya toleransi. Kemudian juga tegangan junction daripada dioda yang nggak pas 0,7. Tapi dia di antara 0,6 dan 0,7. Itu kan susah untuk carinya. Udah, dalam perhitungan kita anggap 0,7. Di dalam pengukuran dia tentu sesungguhnya. Di simulasi tentu dia sama dengan dianggap yang sesuai dengan komponennya. R di sesungguhnya dia punya toleransi, tetapi di perhitungan susah kita kalau gunakan toleransi kan. Banyak perhitungannya, berarti ada plus minus 5%. Berarti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang pas. Ada 3 kali hitung. Udah kita anggap aja dia ideal, 1 kilo pas 1 kilo gitu ya. Nah, itu yang ininya. Untuk yang pertemuan kedua. Tapi yang ketiga ada 2 lagi itu. Itu baru kita review gimana ya, hasil terutama simulasi ya. Perhitungan boleh dihitung-hitung dulu, tapi gunakan komputer dulu ininya Excel seperti itu ya. Supaya nanti kalau datanya berubah tinggal diubah. Karena nanti kita patokannya perhitungan seperti trafo ya. Kalau yang lain tidak bisa. Kalau yang lain yang ini ya, ini bisa diukur, dihitung yang trafo saja yang akan kita sesuaikan. Kalau yang ini tidak bisa pas ini. Ini kan DC sama. Ini sudah bisa disimulasi, sudah bisa dihitung. Yang ini juga simulasi sudah. Ya trafo aja yang harus kita, karena nanti output trafo sesungguhnya itu tidak persis seperti yang kita inginkan seperti ini. 6, 12, atau nanti kita tungguin dulu. Makanya dihitungnya lewat Excel saja. Ini kalau pas nanti tinggal diubah angkanya, pas udah yang lainnya langsung berubah. Nah itu deh ya. Kalau yang lain udah tinggal dihitung, sama tinggal disimulasikan. Nah yang pakai trafo tidak bisa kita simulasikan karena itu tadi nilai sesungguhnya susah kita dapatkan ya. Sesungguhnya susah kita dapatkan sehingga kita perlu untuk mengukur dulu baru simulasi sama pengukuran mengikuti hasil pengukuran untuk tegangan output trafo ya. Untuk output trafo aja sebenarnya. Sedang R dengan dioda udah kita anggap saja dia itunya 0,7. Nah, R pokoknya dia pas, tidak ada plus minusnya. Itu ya. Kita kedua. Sudah lewat jam 7 ya, 7.4. Nah, ini sudah cukup waktunya. Nanti dicoba di rumah dulu ya. Coba di rumah. Kemudian seperti yang saya ingatkan tadi, ada yang belum masuk tadi namanya tolong diminta ke PA-nya ya. Supaya kenapa? Itu sudah ada SK Rektor, bagi yang kemarin mungkin tahu juga ya, SK Rektor bahwa nanti pertemuan itu
untuk bisa kamu ujian akhir nanti adalah tidak boleh tidak boleh kurang dari 70%. 70% dari 14 kali pertemuan kan itu. Berarti 11 kali. Berarti boleh absennya itu cuma 3. Ya. Nah, tetapi untuk daftar izin dan sakit itu dia punya nilai nanti. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kalau kamu izin, yang sekarang yang kemarin semester kemarin ya, izin ya tetap aja 0 nilai kehadirannya. Sakit juga tetap 0 nilai, walaupun ditulis sakit sama dosen, izin sama dosen di portal ya, tetapi dia tetap nilainya 0. Nah sekarang nanti itu ada izin, ada nilainya, tapi kurang daripada 1 ya. Sakit ada nilainya, tapi kurang daripada 1. Nanti ada berapa nanti saya lihat lagi. Nanti kalau udah diatur di sistem, kamu otomatis nggak bisa ujian kalau di bawah 70%. Makanya kalau KNS-nya belum validasi, ya nilainya daftar hadir nggak bisa masuk kan? Padahal hadir, sistem nggak bisa nerima. Nah itu tolong ke TA-nya. Kan untuk hadir juga gitu. Nanti kalau berhalangan langsung bilang berhalangannya sakit atau izin itu ya, supaya nilainya bukan absen. Jadi kalau izin dia ada nilai, kalau sakit ada nilai, walaupun nggak 1 ya, supaya nggak 0. Jadi nanti walaupun kamu kurang dari umpamanya 11 kali pertemuan, karena ada izin dan prakteknya itu masih di atas 70%. Itu maksud saya ya. Walaupun pokoknya 4 kali tidak hadirnya. Tapi yang tidak hadir itu adalah umpamanya izin sama 5 kali umpamanya tidak hadir. Itu kan kalau absen itu udah nggak bisa, udah ada nilai kamu. Tapi karena ada sakit, surat sakitnya ada, surat izinnya ada, berarti dia tidak 0. Jadi dia tetap di atas 70% nantinya. Itu ya. Nah, berlakunya ke sistem saya belum tahu, tapi menurut aturan yang dari rektor itu semester ini mulainya. Itu pelaksanaannya dengan sistem kita kan nggak tahu. Tapi siap-siap aja gitu ya. Sudah siap kita, berarti nggak ada masalah. Jadi makanya kalau nggak hadir kasih tahu. Supaya dosen memasukkan nilai izin atau nilai sakit bagi yang sakit ya. Tentu dia dengan surat ya, dilampirkan suratnya nanti dengan WA. Ini kalau sakit nih dan surat dokternya gitu kan. Izin pokoknya ada ini kerja dari kantor, ini izinnya supaya nanti dia daftar hadirnya bukan absen ya, tapi tidak hadir, tapi dia izin atau sakit. Nilainya tidak 0. Nah, itu ya tolong diperhatikan. Ini untuk kuliah yang lain ya juga begitu. Nah, cuman berlakunya saya belum tahu. Ya. Cuman menurut itunya semester ganjil 2020-2021 katanya. Apa tinggal semester sekarang? Nah, itu aja peringatan bagi yang nggak hadir, tolong diinginkan. Nah, yang daftar belum divalidasi sama PA, tolong divalidasi karena ada 2 orang tadi yang belum validasi, saya lihat di jadwal. Aldi sama Daniel tadi ya. Aldi sama Daniel. Yang terakhir. Nah, sampai di situ kita minggu ini. Kalau kita tutup ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Silakan. Nggak ada, Pak. Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti videonya bisa dilihat di Google Classroom ya. Tutup pertemuan kita. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung hitungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.